Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Tarakan TV di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda bersama kami di Editorial Pagi, dan Editorial Pagi hari ini terasa amat spesial karena narasumber saya ada dua orang dan juga beliau adalah anggota DPD RI dan Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan BPN periode 2019-2022, Bapak Dr. Surya Chandra. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bapak. Dan narasumber satunya yaitu Bapak Fernando Sinaga. Beliau adalah Wakil Ketua DPD RI yang juga anggota DPD RI atau senator dari Dapil Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Fernando. Selamat pagi Pak. Sehat semua nih Bapak-Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih pemirsa. Pada perbincangan pagi hari ini kita akan membahas tentang menakar target sertifikasi tanah di Kota Tarakan. Saya ke Pak Fernando dulu. Pak Fernando, sebagai anggota DPD RI dan juga Wakil Ketua Komite 1 ya, Komite 1 DPD RI yang mungkin membidangi masalah Pak. Ini gimana ini progres atau program ini berkesinambungan atau bagaimana? Atau hanya program ini sudah berlangsung atau akan berlangsung selanjutnya atau baru berlangsung ini program ini Ya. untuk sertifikasi tanah nih? Ya, baik Pak Agus. Untuk sertifikasi tanah ini sebenarnya kan ini adalah program dari Pak Jokowi sendiri untuk PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dan kita mengapresiasi dari DPD RI khususnya Komite 1 karena apa? Capaian daripada PTSL itu sendiri sampai saat ini sebenarnya sudah luar biasa. Cukup bagus ya. Cukup bagus dan sangat menunjang untuk masyarakat. Walaupun tidak sempurna seperti yang diharapkan ya, tapi masih Ini berproses ya. Berproses, dan untuk saat ini memang udah bulan Agustus capaian itu udah di atas 70%. 70%. Kota Tarakan. Walaupun ada yang bilang 60%, tapi karena itu prosesnya sudah cepat, karena 7.000 sertifikat itu harus dicapai untuk Kota Tarakan. Nah, dalam hal ini sertifikat tanah ini sangat berpotensi untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Memang yang selama ini selalu berpikiran kalau punya sertifikat apa kegunaannya? Banyak kegunaannya. Satu juga sebagai itu menjadi jaminan untuk di bank, perbankan, dan itu juga sangat dibutuhkan oleh para UMKM yang ada di daerah. Tetapi satu sisi juga ada dampak-dampak yang dibuat juga ketika ada kur-kur yang lain yang mendaftarkan dengan pakai sertifikat, itu juga tidak ada, harusnya pemerintah daerah juga lebih mengawasi. Kalau selama ini controlling dari pemerintah terhadap mereka-mereka yang mungkin ingin masuk di programnya? Controlling sih sebenarnya ada, kan karena ada dinas tersendiri yang menangani, dinas koperasi dan UMKM. Tetapi apakah mereka sudah ini? Kita tanya apa permasalahan di mereka, tetapi selalu menjawab itu adalah pembinaan, anggaran pembinaan itu minim. Nah, di sini ya kita perlu menegaskan kepada pemerintah daerah seperti apa sih visi misi utamanya itu untuk pemberdayaan masyarakat itu sejauh apa di dalam UMKM. Nah, kalau boleh untuk berikutnya lagi, kita juga perlu berkoordinasi juga melalui Tarakan TV ini dengan para kepala dinas yang berkompetensi di situ Di bidang ini. Di bidangnya yang stakeholder juga perlu diundang juga. Oke. Kalau melihat dari data yang ada Pak Fernando, selain dari mereka atau masyarakat yang mungkin memiliki kegiatan usaha UMKM agar status tanah mereka itu secara hukum bersertifikat, ini kadang-kadang juga secara hukum paling tidak kan mereka juga memiliki kekuatan hukum akan kepemilikan tanah tersebut. Walaupun juga di satu sisi bisa juga melakukan mengupayakan untuk bantuan kredit ya di bank atas kegiatan usaha mereka.
Nah, ini dari data yang ada banyak di masyarakat yang tidak memiliki kegiatan ekonomi UMKM atau justru banyak yang UMKM-nya dari data yang sekian ribu itu. Kalau untuk UMKM itu sebenarnya sertifikat itu kan enggak, kalau ada ininya ya, level-level tersendiri. Kalau misalnya sampai cuma 10 juta pinjaman di bank kan dari Nggak usah pakai itulah sertifikat ya. Tapi kalau udah ratusan juta sampai 500 juta itu kan perlu apa namanya itu jaminan tambahan yaitu sertifikat tadi. Tapi kalau UMKM ini kan kita harus ini juga perlu pembelajaran bagi mereka. Apakah cuma cukup di situ diberikan modal tanpa ada pembinaan juga apa jalan ya? Tanpa campur tangan daripada pemerintah daerah, UMKM ini akan mati suri, Pak Agus. Nah, ini bagaimana untuk meningkatkan mereka ini supaya lebih maju lagi dan bangsa pasar mereka di pasar nasional juga bisa laku. Itu yang paling penting. UMKM-nya bisa jalan, bisa. Tapi apakah bisa marketnya jalan? Nah, itu permasalahan. Jadi bukan cuma membuat UMKM-nya, tapi marketnya paling penting. Nah, itu yang perlu kita camkan dalam hal ini. Kalau sertifikat tadi tidak serta-merta juga menjadi jaminan. Cuman secara hukum, Bapak juga kalau punya sertifikat tanah, rasa nempati rumah itu adem ayem rasanya. Adem ayem, nggak mikirin macam-macam ya. Nggak mikirin macam-macam. Atas nama semua Pak Agus Muslim udah jadi kan itu. Baik, terima kasih Pak Fernando. Saya ke Pak Surya Chandra. Ya Pak Surya, PTSL ya, program PTSL ini sudah berlangsung berapa lama sih sebenarnya untuk skala nasional? Mulai dari 2017 Pak. 2017 Pak ya. Itu konsep awal sebetulnya sudah sejak awal Presiden Jokowi 2014. Tapi baru efektif 2 tahun setelahnya. 3 tahun setelahnya, dan berarti kurang lebih ya baru 5 tahun lah setelah. Target nasional diperkirakan ada 129 juta bidang yang harus didaftarkan. Ini PTSL ini pendaftaran maksudnya. Jadi data itu data pertanahan, persil-persil disimpan di BPN. Nah, ini selesai 2025, tapi gara-gara kemarin COVID ya, krisis ekonomi pandemi sedikit mungkin terkontraksi, harus geser mundur ya Pak. Tapi angka 129 juta harus dikejar sampai sana. Diharapkan itu karena dimanapun negara yang maju mulainya dengan pemetaan kadastral sebetulnya. Jadi bagaimana seluruh bidang itu terpetakan yang bisa dimanfaatkan, dan dengan demikian bisa mulai masuk perencanaan gitu. Jadi perencanaan mau ke arah mana, siapa daerah mana yang punya potensi paling kuat, yang kurang kuat di mana, yang belum kuat di mana. Jadi sentra-sentra pembangunan kita bisa rancang dari awal ya. Dari awal dengan data itu. Dengan data. Indonesia ini ketinggalan. Oh, ketinggalan. Kita telat mungkin berapa tahun? 70 tahun telatnya. Semua negara merdeka, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, udah lebih dulu ya. Dari awal udah melakukan itu. Kita kan telat. Di sisi lain ada tantangan rejim hukum pertanahan yang menyangkut tanah kita sektoral banget. Misalnya tanah kita ini di wilayah NKRI ini ada 17%. Tanah itu, berarti sisanya adalah laut. Gitu ya. Tapi di 17% ini yang bisa dipakai untuk pembangunan itu disebut areal penggunaan lain (APL), cuma sepertiga dari total luas tanah. 2/3 dibilang sebagai kawasan hutan. Kawasan hutan ya hutan dan binatang, tumbuhan binatang dan segala isinya yang ada di dalam. Manusia nggak boleh ada. Nah, ini problem khususnya ketika bersinggungan ya, berbatasan di daerah Kalimantan ini banyak banget masalah itu, tumpang tindih sektor hutan dengan non hutan, terus juga ada laut pesisir, di situ juga masalah. Nah, ini yang setelah pemetaan kadastral selesai atau menuju selesai, seharusnya adalah penyatuan rezim tata ruang. Jadi tanah dan tata ruang itu nempel, bagus, tidak bisa dipisahkan ya. Pemanfaatan tanah dan ruang harus seimbang dan selaras. Karena kalau semuanya dipakai, nanti nggak ada daya dukung lingkungan, nggak cukup. Makanya perlu tata ruang yang bisa merencanakan lebih panjang, juga menghitung daya dukung lingkungan, potensi ekonomi,
semuanya dihitung dalam tata ruang itu. Kalau Ini di Kaltara, kombinasi dua ini. kalau di Kaltara petanya bagaimana menurut dari Pak Di Surya? sini itu mirip dengan banyak daerah di Kalimantan lain ya. Rata-rata Kalimantan Kawasan sama ya? hutannya relatif masih banyak. Tapi kadang-kadang kan dirambah juga. Ini kadang-kadang menimbulkan masalah nggak dari aspek Ya karena masyarakatnya berkembang, Ya. manusia itu kan berkembang, Ya. nggak ada batasnya, Pak. Tanah segitu-gitu aja, Hmm. makanya perlu diperencanakan, Hmm. perlu diatur, perlu ditata. Nah ini yang barangkali warisan Presiden Jokowi yang berikut ya adalah mensinkronisasi zona-zona ini. Kalau Zona sekarang laut, zona Zona hutan, hutan. zona non hutan. Kalau sekarang proses itu sudah sampai sejauh mana? Khusus untuk Kaltara atau Tarakan paling tidak? Karena di Tarakan juga ada persinggungan antara masyarakat dengan khususnya WKP, termasuk juga beberapa titik hutan, kota, hutan lindung dan sebagainya. Ini kalau Pak Surya melihatnya bagaimana petanya untuk? Kaltara ini ya bisa dibilang baru mulai, Pak. Oh, baru mulai. Karena nasionalnya juga baru mulai. Kan kita telat 70 tahun, 70 tahun. lewat waktu. Terus juga harus disatukan dari pusat. Jadi rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah level provinsi, rencana tata ruang kabupaten, rencana detail tata ruang kan harusnya sinkron. Sinkron. Nah ini butuh waktu. Mestinya ini jadi komitmen karena pasti tidak akan selesai di satu pemerintahan. Bicara tentang komitmen, nah sejauh ini dari Pak Surya mengamati dari proses yang sedang berlangsung ini, bagaimana komitmen di tingkat kepala daerah dan stakeholder lainnya? Komitmen ada beberapa, cuma tantangan kepala daerah dan barangkali juga menteri, presiden itu kan bekerjanya ada batas waktu. Padahal ini harus lintas generasi, nggak bisa diselesaikan satu rezim, satu pemerintah. Itu panjang ya membutuhkan waktu Ya, ya. makanya butuh perencanaan. Nah, disinilah peran Bappenas, Bapeda harus kuat ya dalam planning itu. Dan isu-isu yang muncul ini disuarakan. Itu saya kira peran dari Dewan ya, baik DPR atau DPD kan menyuarakan masalah-masalah. Terlebih DPD punya peran khusus karena dia mewakili daerah, bukan mewakili partai. Benar-benar aspirasi rakyat bisa disampaikan begitu. Nah ini yang kombinasi dari ini yang mestinya bisa dilakukan dan harus dilakukan karena kita kejaran dengan waktu. Kaltara ini kan daerah baru ya, pengembangan dan sebentar lagi ada IKN, Pak. Ya. Terus gimana? Apa yang mau dilakukan Kaltara? Dan Kaltara sendiri ada berapa kabupaten kota? 4 kabupaten 1 kota. Itu kan nggak bisa sendiri, Pak. Bahkan Harus nggak bisa cuma Kaltara. Misalnya kalau Tarakan ingin punya peran mengambil manfaat dengan adanya IKN sebagai kawasan penyangga, dia harus kerjasama dengan Bulungan. Bisa Bulungan, bisa Berau. Berau adanya di Kaltim kalau pakai administratif. Tapi Iya. sebagai satu kawasan mereka harus satu supaya bisa berbagi peran sesuai dengan kapasitasnya. Nah, khusus Tarakan ini kan pulau kecil relatif, Pak. Relatif kecil. Orangnya berkembang terus. Daya dukungnya harus dihitung. Makanya ada kawasan lindung, ada mangrove. Kemarin saya sempat mampir ke hutan mangrove. Hutan mangrove itu saya kira bagus banget. Terus juga pesisirnya gimana? Bagaimana pengelolaan sampah, plastik khususnya. Kalau boleh jangan pakai botol plastik, Pak. Botol-botol apa sih? Refill. Jadi mulai dari Sekarang ya? mulai dari Tarakan TV ini nggak ada lagi tuh botol plastik. Kalau mau ngambil pakai dispenser gitu. Hal simpel itu akan penting karena pulau ini maju berkembang terus, potensinya sangat besar sebagai transit ya kelihatan ya Pak Fernando. Ya benar transit. Itu tapi juga daya dukungnya harus dikuatkan. Kalau sampah terlalu banyak, buangnya kemana Pak? Ini jadi tantangan sendiri dan saya melihat ada potensi sangat besar ya. Tapi memang perlu kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, pengawasan oleh Dewan dan rasain sih udah on the track. Cuma memang harus terus didorong ya. Mudah-mudahan dengan hari ini jadi titik awal. Titik awal. Nah, Pak Fernando sebagai anggota DPD RI Dapil Kalimantan Utara tentu punya kewajiban ya Pak ya dalam proses pengawalan seperti yang disampaikan Pak Surya harus kuat nih agar goalnya itu bisa dicapai dalam waktu yang diinginkan agar tidak terlambat lagi sudah 70 tahun nanti lambat lagi jadi kapan goal besarnya itu tercapai. Bagaimana proses Pak Fernando ini mengawal misalnya dengan bagaimana mengharmonisasi di tingkat daerah pemerintah kota dengan Bapak sebagai anggota DPD RI mungkin dengan stakeholder lainnya
Ini gimana ceritanya nih Pak? Oke, baik, bagus. Jadi saya cerita dulu. DPD itu kan punya 4 komite yang membidangi tiap-tiap kementerian masing-masing. Yang pertama Komite 1 itu membidangi termasuk itu pemerintahan daerah, pertanahan, termasuk juga Menkominfo, termasuk juga di dalamnya itu apa namanya itu selain ini pertanahan dan yang paling apa itu politik dan hukum. Itu yang di Pertahanan, keamanan, politik dan hukum. Nah, itu di Komite 1. Itu Komite 1. Jadi Komite 2 itu kawasan hutan, KLHK, BUMN dan kelautan. Itu Komite 2. Komite 2. Jadi menakar semua ini sebenarnya di sini perlu kolaborasi antara anggota dewan. Jadi misalnya yang bisa kita kolaborasi selama ini adalah kita bersinergi dengan ATR BPN karena beliau udah 2 kali saya bawa ke Kaltara. Oh 2 kali sudah nih? Sudah 2 saya kira kali. pertama kali. Oh 3 kali? 3 kali. Maksudnya waktu jadi wamen kan 2 kali. Oh iya. Saya pikir baru sekali nih Pak Surya kesini. Ternyata udah 3 kali Pak ya? Sudah 3 kali ini. Oh 3 kali. Jadi waktu jadi wamen itu adalah penyertifikatan Karang Unarang. Oh, Karang Unarang udah. Karena itu adalah menjadi lahan rebutan antara Indonesia. di Raja Malaysia dengan Indonesia. Kita mencegah karena kita Dapil Kaltara sangat peduli dengan keadaan seperti Sepadan Degitan yang kita kalah di kancah internasional. Itu jangan terjadi lagi. Nah, beliau hadir kemarin tahun lalu ya, untuk menyelesaikan penyertifikatan Karang Unarang itu, supaya kita secara yuridis kita punya kekuatan hukumnya. Ya. Jadi kalau de facto kan sudah ada mercusuarnya. Ya. Nah, ini salah satu yang perlu dari Komite 1 juga mengambil peran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, termasuk dengan perbatasan. Dengan adanya yang seperti Bapak bilang tadi, untuk kedepannya ini sebenarnya kita perlu tidak bisa dikerjakan satu orang. Person per person, individu. Nggak bisa. Jadi memang harus kolaborasi. Kolaborasinya itu harus sinerginya itu harus jelas. Baik itu antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita di pusat sebagai perwakilan daerah menjembatani. Nah, salah satu contoh permasalahan KTT itu bisa kita karena apa? Kita berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Tidung. Penyelesaian apa? Kantor Bupati yang selama ini menjadi polemik harus bayar kontak kepada Inhutani, ya kan? Itu juga kita angkat. Dan sampai sekarang KLHK dan Adindo akhirnya melepaskan di KTT untuk menjadi 400 hektar. Oh, 400 hektar. Nah, itu udah realisasi. Nah, itu adalah salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan DPD. Kita mati-matian di pusat juga, pemerintah daerahnya juga proaktif di pusat. Nah, itu sangat luar biasa, akhirnya bisa terselesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Karena DPD ini adalah gambaran daripada wilayah, bukan daripada karena daerah ya. Kalau DPR itu rakyat. Kalau kita menjembatani daerahnya, lebih daripada kepada pengawasan pembangunan dan permasalahan-permasalahan daerah. Kalau untuk hak-hak yang istimewa kan ada di DPR. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya terangkan. Baik Pak Fernando, Pak Surya, perbincangan akan kita lanjutkan, tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan iklan berikut. Terima kasih pemirsa Tarakan TV di mana saja Anda berada, dan kita masih bersama dua narasumber saya, Bapak Surya Chandra dan Bapak Fernando Sinaga. Saya ke Pak Surya nih. Pak Surya, tadi sudah disampaikan beberapa kasus yang sudah terfollow up atau terrealisasi dari apa yang diupayakan oleh seorang anggota DPD RI, khususnya Pak Fernando dari Komite 1 yang posisinya wakil ketua Pak ya. Seperti yang di KTT kemarin, itu sudah ada pembebasan atau pengalihfungsian sekitar 400 hektar.
cukup besar ya Pak ya. Nah ini kan kasus seperti KTT ini juga terjadi di beberapa, mungkin juga di Nunukan ya, sentuhannya dengan Adindo, dengan Inhutani. Nah ini melihat dari permasalahan di Kaltara, bagaimana Kementerian ATR menyikapi permasalahan ini? Ada stressing khusus kah untuk segera merealisasikan keinginan masyarakat atau pemerintah daerah? Atau pelik banget masalah ini untuk diurai? Dari pengalaman yang dialami Pak. Waktu mulai dari tahun lalu, sebagai Wamen, saya sudah koordinasi dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena KPK itu punya Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Mereka punya program pilot dengan LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, saya tahu dari satu seminar, wah, saya pengen ngikut, kalau boleh kementerian kami boleh nggak ikut, saya bilang, karena itu kegiatan KPK dengan LHK sebetulnya. Nah, saya ketemu dengan Wakil Ketua KPK, dengan Deputi Pencegahan, dan tim gitu ya di Stranas PK itu, kalau boleh kami mau ikut, karena kegiatannya itu penting buat kita, buat kami kan, tujuannya kan penataan batas kawasan hutan. Jadi sebetulnya itu, karena menurut KPK karena batas nggak jelas terjadi kerugian negara, terjadi manipulasi, main-main oknum di sini nih, nah ruang-ruang tidak jelas. Mereka ingin memperjelas batas kawasan hutan itu di mana sih? Nah kalau dari sisi ATR BPN, kalau batas kawasan jelas, berarti batas non kawasan jelas dong, logika sederhana. Nah yang kami lakukan adalah menyerahkan seluruh data sertifikat yang sudah terbit di 5 provinsi dulu, 5 provinsi dulu, termasuk Kaltara, Kaltim, Kalteng, Sumatera Selatan kalau nggak salah, itu ada 5, supaya data ini diperiksa oleh LHK bersama dengan KPK sebagai wali data yang menyaring, screening gitu. Di mana yang tumpang tindih? Sertifikat ini kan diterbitkan oleh BPN berdasarkan undang-undang. Penetapan kawasan oleh LHK juga pakai undang-undang. Nah, terjadi tumpang tindih ini gimana solusinya? Itu yang jadi kita udah kasih semua. Bagus, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat KPK bisa menetapkan, karena harus diperiksa kronologis Pak. Mana yang duluan sertifikat, baru kawasan. Mana yang kawasan dulu, penetapannya baru sertifikat. Ini kerjaan kelihatannya simpel sebetulnya, tapi ribet karena masing-masing pakai ego sektornya sendiri. BPN nggak merasa perlu share data, LHK juga mungkin nggak punya data, jadi kombinasinya jadi kayak gitu, jadi saling menjauh. Yang terjadi adalah banyak banget sertifikat masyarakat yang terperangkap Pak. Dan ini merugikan negara sebetulnya. Kenapa? Sertifikat yang benar katakan gitu, terperangkap kawasan hutan, dia nggak bayar pajak Pak. Kenapa? Mau bayar siapa? Orang di kawasan hutan nggak boleh ada sertifikat aturannya, tapi dia punya. Dan ini legit gitu loh. Terus juga, dan ini nggak cuma masyarakat, pengusaha, HGU, itu kan luas Pak. Nah ini yang jadi concern bersama. Syukurlah udah sempat ada diskusi cukup intensif. Paling tidak selama saya jadi Wamen saya push terus Pak. Dan Wamen pengganti saya pun sudah saya informasikan, seluruh data sudah kita kasih. Nah sekarang sedang dikerjakan seluruh Indonesia. Jadi tidak cuma di 5 provinsi, tapi seluruh data kami buka servis istilahnya. Kan ada komputer, data sertifikat ada di komputer. Kasih aja ke LHK via KPK. Jadi begitu ya, segitiga ini kalau mulus, datanya lengkap, baru kita pilih mana yang problem, mana yang nggak problem. Problemnya pun dipilah lagi, mana yang berat sedang parah banget, ada pelanggaran, mana yang sebenarnya tidak sengaja. Karena bagaimanapun penting melihat dinamika perkembangan masyarakat di wilayah. Tidak bisa lagi aku ini hutan, ini bukan hutan, batasnya ini nggak bisa Pak. Orang manusia berkembang nggak ada batas, tanah terbatas, ruang terbatas. Gitu. Jadi bagaimanapun harus ada sinkronisasi, harus ada konsolidasi. Ini sedang berjalan ya Pak ya? Itu sedang, dan mudah-mudahan dilanjutkan ya, karena begitu saya nggak jadi Wamen kan saya nggak terlibat lagi. Terakhir saya masih update dengan Deputi Pencegahan KPK, dia bilang kita lanjut.
Cuman memang ini harus ada yang mulai, harus ada yang semangat. Saya kan sering keluyuran, Pak. Selama jadi wamen 2,5 tahun, 32 provinsi saya datang. 132 kabupaten kota. Nah, sering karena Pak Fernando diajak ke Kaltara ini, dapil beliau kan. Dan saya ngajak dia ke daerah-daerah lain, Pak, biar dapat perspektif gitu. Dan ini membantu kita untuk melihatnya secara lebih holistik. Harapannya ke depan melalui Pak Dewan ini bisa dimonitor terus. Ini penting banget ya, karena ini kan masalahnya pemerintah. Rakyat nggak ngerti. Ya. Dia tahu saya ngajuin dapat, berarti sah dong. Ya. Ternyata nggak sah, kata pemerintah sendiri. Jadi kan problemnya ada di pemerintah. Jadi pemerintah lah yang harus beresin masalah yang dia buat sendiri sebetulnya. Kembali lagi harus diselesaikan ini ya. Iyalah, dan ini kan baru 2 kementerian. Kita belum bicara dengan KKP, Pak. KKP. Kadang-kadang bersentuhan dengan KKP. Ada juga, ruang kan bumi, air, udara, di bawah bumi itu ruang. Jadi tidak cuma tanah di dalam tanah juga. Artinya kalau dalam tanah bisa pertambangan. SDM. Ya, SDM. Jadi ini kan lagi-lagi ini masalah pemerintah, Pak. Kompleks. Masyarakat itu bisa jadi nggak ngerti, dia cuma mendapat pelayanan dan pelayanan ternyata tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain. Jadi pemerintah yang harus membereskan itu, dan parlemen, DPR, DPD ini yang mengawasi pekerja pemerintah supaya lebih beres, lebih cepat gitu, lebih semangat. Oke. Nah, media bantuin deh. Ya, nanti kita bantu nih. Nanti kita bantu Pak Surya sebagai media. Pak Fernando sebagai anggota DPD RI, khususnya sebagai wakil ketua Komite 1 ya DPD RI. Nah, ini saya melenceng sedikit deh dari Tarakan ke KTT ya, karena Bapak juga masih cakupan wilayahnya. Ini baru 400. Usulan Pemkab KTT 400 atau sebenarnya bagaimana ini? Apakah akan ada penambahan yang akan diperjuangkan oleh Pak Fernando sebagai anggota DPD RI, wakil ketua Komite 1? Seperti ini Pak Agus. Pemerintah daerah itu menakar kemampuan untuk mengelolanya sebenarnya ya. Kita kalau kemarin itu mengajukan itu sampai 1.000. Ya, kalau dari KLHK saya berbicara dengan Wakil Menteri KLHK Pak Alu Dohong. Jadi beliau bilang kenapa nggak 1.000? Jadi pemerintah daerah dia bilang 400 saja karena mereka sudah punya desainnya. Nah, itu yang menjadi kita ya, kalau memang pemerintah daerah maunya seperti itu ya silahkan. Dari KTT saya tarik lagi ke Tarakan nih. Pak Fernando, berbicara tentang tanah, sertifikasi dan permasalahan sosial di masyarakat ya. Di Tarakan ini juga ada masalah yang berkaitan dengan sertifikat, terutama mereka-mereka atau masyarakat yang sudah mendiami wilayah WKP. Nah, ini bagaimana ini Bapak melihat dari perspektif Bapak dengan dinamika yang ada saat ini? Akan diperjuangkan juga atau ini kayaknya akan berhadapan dengan tembok yang cukup besar karena di depannya juga mungkin ada Pertamina, ada SDM, dan apakah ini juga sudah terbahas seperti yang sudah disampaikan Pak Surya tadi? Kalau Pak Surya baru 2 menteri tadi Pak ya. Nah, ini belum, ini SDM, ini gimana Pak Fernando melihatnya? Lalu sama-sama dengan beliau, saya juga belajar dengan beliau tentang masalah-masalah seperti ini sebenarnya dengan Pak Surya Chandra. Dalam hal ini sebenarnya apapun menjadi polemik di masyarakat itu akan kita perjuangkan. Jadi kenapa kita nggak putus dalam hanya program ini saja satu kali isinya? Kenapa? Saya berpendapat seperti ini. Program ini dengan Tarakan TV ini akan memicu menjadi pembangkit sebenarnya bagaimana penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dengan adanya dari teman-teman di masyarakat, baik itu dari tim kami dari anggota DPD maupun dari Tarakan TV-nya sendiri yang menemukan permasalahan-permasalahan bisa langsung kita perjuangkan di pusat. Dan kalau masalah WKP kan bukan cuma WKP Pak Agus, ada juga dengan lahan angkatan laut yang paling banyak. Kita juga sudah berbicara tentang hal itu, tapi perlu dipahami bahwa ego sektoral itu kan Pak Jokowi waktu di Akatobi sudah mengatakan tolong kesampingkan dulu ego sektoral. Yang menjadi polemik di Indonesia ini adalah ego sektoral.
adanya tumpang tindih juga antara undang-undang satu dengan undang-undang Sampai kementerian yang sektoral lain, juga. sektoral juga. Nah, ini yang menjadi sebenarnya PR bangsa ini sebenarnya untuk menyelesaikan ini. Kalau daerah kan mengikuti undang-undang yang di atas, baik itu perda apapun harus menyesuaikan. Tapi kita kan nggak tinggal diam. Apapun yang karena apa? Hukum tertinggi adalah kesejahteraan masyarakat. Itu hukum tertinggi. Jadi untuk hal ini, kalau Pak Agus bicara, kita akan perjuangkan. Jadi kita akan getol untuk bagaimana masyarakat Kaltara dan khususnya Tarakan bisa mendapatkan sertifikat. Saya mulai dari tahun lalu kita sudah berbicara tentang masalah angkatan laut temuan-temuan di apa itu ya kembali ujung-ujungnya ke ego sektoral. PR besar nih kayaknya. PR besar. Jadi harus yang apa ini yang kita bawa ini adalah pemerintah itu harus hadir di masyarakat. Bukan mendiamkan, Bukan mendiamkan dan membiarkan. membiarkan berlarut-larut. Ya, jadi akhirnya kita ketertinggalan itu sangat jauh seperti yang dibilang. Itu salah satu faktor ketertinggalan juga sebenarnya bagi kita. Ini Akhirnya harus digedor nih Pak kayaknya ya, harus digedor dengan kekuatan pool supaya kekuatan pool apakah cukup dengan satu orang kan nggak mungkin. bisa. Kalau lidi itu kalau kita satu itu patah. Harus bersama-sama nih, harus kolektif nih. Tetapi jangan lupa, memang kebersamaan itu penting. Tapi bukan harus meranggal rambu kan? Iya, itu. Jadi tetap dalam koridor, tetap dalam istilahnya rule yang sudah tapi bagaimana untuk perlahan-lahan kan nggak membalik seperti membalik telapak tangan, tapi perlahan-lahan step by step kita akan melakukan perbaikannya itu. Oke. Tanpa terasa ini Pak Fernando dan Pak Surya, perbincangan kita cukup menarik karena isunya juga cukup menarik, berbicara tentang tanah. Tentu saja masyarakat pemilik lahan atau pemilik tanah ingin kejelasan status lahan tersebut. Tapi tidak jarang juga permasalahan tersebut bersentuhan atau bersinggungan dengan kepentingan yang lainnya Pak ya, termasuk juga dengan lembaga atau institusi lainnya. Tapi sudah disampaikan tadi oleh Pak Fernando apa-apa yang sudah dilakukan oleh seorang senator Fernando Sinaga dari Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, dan Pak Surya juga sudah menyampaikan beberapa hal yang sekiranya perlu juga diketahui oleh masyarakat. Terima kasih banyak, ini perbincangan kita cukup menarik. Mungkin sebelum kita akhiri, closing statement dari Pak Surya Chandra. Yang jelas Kaltara ini unik ya. Tarakan, Kaltara ini kan daerah perbatasan Pak, dengan kelebihan dan kekurangan, tantangannya juga berbeda pada daerah lain. Di sini juga merupakan daerah kepulauan, juga mempunyai ciri khas sendiri. Jadi pendekatannya perlu berbeda, perlu kebutuhannya juga berbeda. Nah, jangan ngarepin pemerintah pusat aja yang bergerak, pemerintah daerah juga harus bergerak gitu, serempak gitu, dan masyarakat juga harus paham. Kalau masyarakat paham, mudah-mudahan pemerintah daerahnya jadi bergerak. Kalau pemerintah daerahnya bergerak, pemerintah pusat pun harus merespon. Diawasi oleh DPRD, DPR RI, DPD, gitu ya. Jadi kerjanya tuh sinergis. Di sisi lain juga Tarakan kan udah terbentuk jauh sebelum mungkin RI berdiri kali ya. Udah jadi daerah transit, ya. Daerah Tarakan, tempat orang berhenti kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi peran swasta juga sangat krusial di sini. Saya melihat potensi sangat besar, apalagi nanti akan ada ibu kota Nusantara baru di Kalimantan Timur. Tarakan harus bekerja sama dengan banyak kabupaten yang mirip, yang punya kebutuhan yang sama. Siap-siapkan diri sebagai kawasan penyangga. Itu peluang sangat besar, tapi tantangan juga sangat besar. Nah, ini kombinasi dari hal ini saya kira menjadi awal ke depan. Jadi mudah-mudahan mulai dari pertemuan ini ya, kalau kita udah beberapa kali bolak-balik ke sini dan akan lanjut lagi Pak, walaupun saya nggak jadi wamen ya, rasanya ini satu kesempatan kita bisa memberikan warisan ya berharga, tidak cuma di sekarang tapi jauh ke depan. Ruang dan tanah ini menjadi jangkarnya pembangunan. Pasti butuh tanah dan ruang untuk apapun kegiatan kita. Karena itu saya kira kolaborasi, sinergi, ego sektoral diruntuhkan. Presiden sudah jelas banget pesannya demi kemakmuran dan kesejahteraan kita semua. Dan kalau betul tadi saya kira Pak Fernando, kalau
Kaltara Tarakan bisa jadi model karena potensinya yang unik dan peluangnya juga unik. Cukup besar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Surya Chandra, Wakil Menteri ATR BPN periode 2019-2022 ya Pak ya. Pak Fernando, closing statement. Ya, baik Pak Agus. Jadi harapan kita dari DPD RI untuk pendaftaran tanah sistem wajib lengkap ini harusnya 2023 itu udah nggak ada lagi, udah terdaftar secara lengkap di Kota Tarakan ini. Dan untuk hal ini bisa menjadi pemicu untuk pembangunan Kota Tarakan dan peningkatan PAD-nya. Salah satu untuk apanya itu, tapi ada tapinya, kami ingin mengingatkan kembali penataan dan bagaimana penataan dasar itu, yaitu mengenai kebersihan, yaitu sampah. Bagaimana penanganan ini, kalau ini menjadi kita buat, sebenarnya bisa dengan kekayaan alam yang ada di Tarakan ini, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi seperti role model Singapura. Dengan adanya role model Singapura, kita harus menata dong dari bawah, yaitu apa? Yang pertama, kebersihan. Kebersihan itu, sampah itu paling utama supaya kita ketika orang datang, oh indah, cantik Kota Tarakan. Dan akhirnya apa? Banyak wisatawan-wisatawan yang akan hadir. Tetapi ketika kita membiarkan sampah-sampah itu, memang sih nggak gampang ya Pak Agus ya. Perlu tahap juga untuk hal ini. Karena apa? Satu juga kesadaran masyarakat Perilaku juga perilaku. Tetapi jangan lupa juga memang harus dididik mulai dari dini anak-anak sebenarnya. Kita kan mewariskan bagaimana warisan ini untuk anak cucu kita ke depan, yaitu dengan kebersihan itu. Sampah-sampah itu harus kita, baik itu yang ada di bibir pantai, baik itu yang ada di hutan, apalagi di hutan hutan yang ini, Hutan kota? Bukan, Hutan lindung? Hutan lindung kan itu kulihat jadi bank sampah di sana. Gunung Selatan? Ya, Gunung Selatan. Nah, itu juga perlu kita perbaiki supaya kita memberikan kecantik indah sebenarnya Kota Tarakan ini. Kita benahi dulu, yang utama itu sampah. Ada undang-undang sampah, ada yang lain. Seperti negara-negara Yunani yang kita jalani, itu bagaimana indahnya dengan Ini sekarang baru dari Yunani ini ya, Pak Fernando. Ya. Jadi kita kan harus melihat contoh yang baik di contoh negara yang baik. orang, tidak ada salahnya juga diadopsi. Nggak ada salahnya. Dan mereka, turisme yang ada di sana, penduduk Yunani itu 11 juta, Pak. Kecil ya, hampir Iya, sama Jakarta. tapi turismenya 33 juta per tahun. Lebih banyak turisnya dibanding Iya. penduduknya. Dan itu sangat berpotensi meningkatkan PAD. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita contoh dari hal-hal yang baik dari negara lain. Nah, bagaimana kita membuat kedepannya Kota Tarakan ini bisa menjadi seperti Singapura, menjadi transit, menjadi orang nyaman di Kota Tarakan dengan pemandangan-pemandangan, kan masih bisa dikembangkan pariwisata. Itu mungkin dari saya. Oke. Ya, pemirsa Tarakan TV, demikian tadi perbincangan kami dengan dua narasumber saya, yaitu Bapak Surya Chandra, Wakil Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional periode 2019-2022, dan narasumber yang lain yaitu Bapak Fernando Sinaga, STH, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI yang juga adalah anggota DPD RI dari perwakilan Kalimantan Utara. Terima kasih banyak Pak Surya Chandra, terima kasih banyak Pak Fernando. Semoga saja nanti perbincangan selanjutnya atau di isu-isu yang lain kita bisa bersama lagi di sebuah perbincangan yang menarik. Dan terima kasih pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Agus Muslim, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.